Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai yang ke-6. Judul renungan kita pada hari ini adalah Tidak Berhenti Percaya. Seorang ibu bercerita, anak kami lahir autis, suami tidak bisa menerima. Dia menyalahkan saya, katanya saya tidak bisa menjaga diri selama kehamilan. Sejak itu sikapnya berubah, kata-katanya pedas dan menyakitkan. Bahkan tidak jarang main pukul. Lebih-lebih ketika ia terkena PHK. Dia menganggap saya ini sebagai biang kesialan hidupnya. Saya benar-benar habis akal. Mengurus anak yang autis, menghadapi suami yang gila, belum lagi harus mencari nafkah. Kalau bukan karena cinta Tuhan, saya sudah nekat mengambil jalan pintas. Daud merasa betul pengalaman seperti itu. Ketika ia dan tentaranya kembali dari perjalanan ke beberapa daerah, mereka mendapati rumah dan harta benda mereka habis di bumi hanguskan oleh orang-orang Amalek. Keluarga mereka dijadikan tawanan, mereka begitu pedih dengan kenyataan itu. Dari pedih, rakyat banyak itu berubah menjadi marah kepada Daud. Hampir saja terjadi pertumpahan darah di antara mereka sendiri. Apa yang harus dilakukan Daud saat menghadapi berbagai musibah yang terjadi? Di saat itulah Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, terkadang dalam menjalani hidup tidak jarang kita mengalami situasi buruk yang tiba-tiba saja menerpa. Belajar dari pengalaman Daud untuk tidak berhenti berharap dan semakin menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Daud telah membuat pilihan yang tepat, sehingga Tuhan pun menolongnya dan memulihkan keadaannya. Demikianlah Tuhan akan menyatakan pembelaan dan memulihkan keluarga kita saat kita menguatkan kepercayaan kita kepadanya. Ketika badai masalah silih berganti menerpa, letakkanlah sauh pengharapan kepada Tuhan yang akan selalu menguatkan hidup kita. Oke, jadi judulnya gini ya, sekalipun mengalami masalah yang bertubi-tubi, selalu masih ada jalan keluar, asal tetap tinggal di dalam Tuhan. Gitu ya. Nah ini judul perikopnya itu Siklak Terbakar, Pembalasan Daud kepada orang Amalek. Hari kita baca sama-sama 1 Samuel pasal yang 30, ayat 1 sampai 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah latar belakang daripada kisah Siklak ini ya. Nah, latar belakang kisah Siklak itu gimana sih ya? Latar belakangnya tuh begini ya. Jadi ceritanya, Daud itu kan dikejar-kejar sama Saul. Nah, Daud ini posisinya lagi terjepit. Kemudian apa yang dilakukan Daud? Yang dilakukan Daud adalah bergabung dengan musuh Israel, yaitu orang Filistin. Nah, Filistin ini adalah suatu wilayah atau bangsa yang menganut banyak pemimpin-pemimpin. Nah, salah satu pemimpin yang menerima Daud itu adalah yang bernama Akis. Nah, Saul ini sangat amat ingin membunuh Daud. Nah, waktu itu Saul tahu ini ada Daud ini sama apa? Di antara raja-raja orang Filistin. Nah, ketika raja-raja orang Filistin lainnya yang datang, terus lihat, loh, kok ada Daud? Nah, raja-raja Filistin lainnya tidak setuju kalau Akis ini membawa Daud. Karena dianggap Daud bisa saja adalah menjadi musuh dalam selimut orang Filistin.
Siapa yang tahu nanti tiba-tiba di tengah pertempuran Daud itu nanti membunuh daripada tentara-tentara Filistin. Kan bisa repot lah kayak gitu. Akibatnya Daud disuruh pulang kembali ke Siklak. Nah, kalau kita baca 1 Samuel 27 ayat ke-8 itu ada kisah tentang Siklak. Yaitu ini flashback ya, mundur ya. Daud itu kan minta pertolongan tadi sama Akis. Nah, sama Akis itu dikasihi kota Siklak. Nah, ketika Daud ada di Siklak, Daud itu membumi hanguskan Siklak. Menyerbu orang Gesur, Girsi, dan yang ketiga adalah orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai ke tanah Mesir. Jadi Daud ini diam-diam menguasai daripada pemerintahan dari kekuasaan orang daripada Filistin. Nah, kemudian ini ada orang Amalek. Nah, orang Amaleknya tidak terima. Kemudian jadilah 1 Samuel pasal yang ke-30 ini. Ayat 1. Ketika Daud beserta orang-orangnya sampai ke Siklak, ini area yang diberikan Akis oleh Daud. Pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Jadi, orang Amalek ini membalas dendam. Ceritanya seperti itu. Jadi kota kediaman Daud di tanah Filistin dihancurkan oleh orang Amalek. Nah, ayat 2 dikisahkan bahwa perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua muda ditawan dengan tidak membunuh siapapun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan ditawan. Jadi artinya, Daud ini hopeless melihat kenyataan seperti itu. Bayangkan jikalau Anda pulang, istri Anda tidak ada atau suami Anda tidak ada. Keluarga Anda tidak ada, anak Anda tidak ada. Rumah Anda terbakar semua, hangus tanpa sisa. Apa yang jadi pemikiran Anda? Pasti Anda pikir, waduh hancur hidupku ini. Segala sesuatu yang aku sayangi, yang aku hargai, yang aku hormati semuanya habis lenyap. Itulah yang ada di pikiran Daud. Tapi pertanyaannya adalah, dalam situasi yang seperti itu, masihkah Anda mampu melihat kebaikan Tuhan? Kalau kita membaca teks ayat 2 dan 3, kira-kira kalau saudara mau tebak-tebakan, kebaikan Tuhan apa yang bisa kita rasakan dari kondisi ayat 2 dan 3 ini? Saudara bisa melihatnya? Saudara bisa lihat? Ya, jadi kebaikannya adalah orang Amalek tidak membunuh orang-orang yang ada di sana. Mereka hanya ditawan, mereka hanya dibawa kemana, ya nggak tahu. Tapi yang penting mereka hanya dibawa dan mereka tidak dibunuh. Itu yang paling penting. Jadi masih ada harapan untuk bertemu dengan orang-orang ini. Walaupun saat itu Daud tidak ngerti. Ini gimana ya? Caranya gimana nih? Nah, di tengah situasi yang terjepit, Daud malah tidak mendapat dukungan dari inner circle-nya. Daud sangat terjepit karena rakyat mengendak melempari dia dengan batu. Jadi rakyat ini ngamuk. Mungkin mereka pikir gini, akibat gara-gara atas perintah Daud dulu membinasakan orang Amalek, sekarang orang Amalek yang ngamuk balas dendam. Dan akibatnya keluarga kita yang diambil oleh Daud. Ini adalah biang keladi, biang kerok yang memisahkan kita dari keluarga-keluarga kita. Wah, mungkin gitu orasinya ya. Jadi langsung ada orang yang mau melempari dia dengan batu. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Ini luar biasa ya. Di tengah situasi yang sangat-sangat terjepit. Maukah kita kembali kepada dia? Dan mengandalkan kekuatan Tuhan itu di atas segalanya. Maukah kita bersikap seperti itu?
Nah, sebenarnya bacaan kita tuh berakhir sampai ayat 6. Tetapi ini kisahnya itu sangat bagus ya, perlu diteruskan ini, ayatnya ini. Ayat 7 ya. Lalu Daud memberi perintah pada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku, baju keimaman. Maka Abiatar membawa efod itu pada Daud. Daud mau apa sih dengan baju efod itu? Daud mau tanya sama Tuhan. Ngomong gini, haruskah aku ngejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Daud tetap bertanya loh. Bertanya pada Tuhan. Di tengah situasi yang penuh emosional seperti ini, jarang orang itu bertanya pada Tuhan. Langsung emosi, gerusa-gerusu, langsung sikat sana-sini. Tanpa bertanya pada Tuhan. Dan Tuhan jawab loh. Tuhan ngomong gini, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud tidak bertanya, caranya piye? Enggak ya. Daud taat, pokoknya kejar. Kejar kemana? Nanti Tuhan tuntun. Itu sama seperti kasusnya Abraham. Pergilah, keluarlah daripada tanah ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Intinya keluar. Keluar kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana itu? Nanti aja, pokoknya manut aja. Seperti itu. Ada beberapa hal yang memang kita tidak tahu. Karena keterbatasan kita sebagai manusia. Tetapi kita memiliki iman percaya kepada Kristus. Yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena kita ini diciptakan seturut dengan kehendaknya. Jikalau kita sudah bertobat, mengharmoniskan kehendak kita dengan Tuhan, maka pasti kita tidak mungkin akan kecewa. Ayat 11. Nah ini ya, Tuhan itu buka jalan melalui apa? Orang Amalek ini kan punya banyak jarahan loh. Terus kok ya ada satu orang Mesir, itu tuh dibiarkan digeletak no, di tengah padang gurun gitu loh. Karena mungkin kurus kering dianggap tidak berguna, terus digeletak no, ditinggal. Nah terus Daud ini lihat, kok ada orang kayak gini gitu ya. Yang Daud lakukan, penuh dengan rasa humanis gitu ya. Memberi orang itu roti, kemudian memberi makan, kemudian memberi minum air. Ini luar biasa. Terus dijelaskan, memberi kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya dia segar kembali, sebab dia tidak makan 3 hari 3 malam. Lo bayang no. Gak makan 3 hari 3 malam tuh meh mati. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, kepada hamba Mesir ini, budak siapakah engkau dan dari mana engkau? Jawabnya, aku ini pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku, karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Nah ini penyebabnya ya. Karena dianggap tuh sakit penyakitan daripada nular noise, mendingan digeletak noai. Nah itu yang terjadi. Kejam ya. Punya sakit malah gak disembuh, no, gak diobati, malah digeletak no, supaya mati. Untung ketemu sama Daud. Jadi kalau kita lihat ya, rencana Tuhan itu indah. Itu adalah satu metode yang Tuhan gunakan untuk membebaskan daripada hamba Mesir ini. Kalau dia tidak jatuh sakit, mungkin dia akan menikmati kebebasan. Dia akan jadi hamba selamanya dia orang Amalek. Tapi justru karena dia itu jatuh sakit, maka orang Amalek tidak suka kepada dia. Dan orang ini ditinggalkan. Dan ketika ditinggalkan, kok ya kebetulan Daud itu ngejar orang Amalek. Sehingga Daud Tuhan gunakan untuk memelihara hamba daripada orang Mesir ini, hamba dari Mesir ini, supaya dia tetap hidup. Saudara bisa lihat bagaimana cara Tuhan itu bekerja itu indah sekali. Tidak selalu dia bekerja itu mulus. Kadang dia beri sakit penyakit. Buktinya sakit penyakit tidak selamanya tidak mengenakkan, bukan? Buktinya justru karena sakit, hamba Mesir ini dibuang oleh orang Amalek. Kalau nggak sakit, nggak akan pernah dibuang. Kalau nggak akan pernah dibuang, nggak akan pernah bebas dari status seorang hamba. Jadi, cara Tuhan membebaskan status hamba daripada orang Mesir dengan cara apa? Memberinya sakit penyakit. Gitu ya. Ayat 15.
Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan itu, gerombolan itu? Kemudian orang Mesir ini ngomong, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku. Aku tidak akan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Nanti pikirnya gini, waduh kalau tak tunjukin nanti ketemu ambil tuan itu, tahu loh, kok sehat, ayo jadi hambaku lagi. Waduh mati rek. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Jadi artinya apa? Tak tunjuk enggak apa-apa, asal aku dibebaskan. Nah gitu loh artinya ya. Terus kemudian ia menunjukkan jalan kepada Daud di sana, tampaklah orang itu berpencar-pencar di seluruh daerah itu, makan, minum, mengadakan perayaan karena jaran yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Oke, begitu tahu tempatnya, apa yang dilakukan Daud? Ayat 19. Daud langsung menggempur habis, gitu ya. Terus tidak ada yang hilang pada mereka. Dari yang kecil sampai yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dari jaran sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya, perhatikan firman Tuhan ngomong, semuanya, tidak ada yang hilang, dibawa Daud kembali. Saudara perhatikan, secara materi Daud tidak rugi apapun dari penyerangan orang Amalek ke kota Siklag. Paling yang rugi adalah rumah-rumah yang di bumi hanguskan. Tetapi hubungan anak, hubungan terhadap istri itu tidak ada rugi sama sekali. Artinya mereka masih hidup, anak-anak masih hidup, istri masih hidup. Luar biasa bukan? Terus dikatakan di sini Daud ngambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya dan berkata, inilah jarahan Daud. Malah dapat bonusan. Ya toh? Kambing, domba, lembu semuanya diambil kembali. Saudara, di tengah segala kesulitan, pasti ada jalan keluar. Dan terkadang jalan keluar itu jauh melampaui daripada apa yang mampu kita pikirkan, apa yang mampu kita bayarkan. Dia yang mampu melakukan segala sesuatu jauh daripada apa yang kita mampu doakan atau apa yang mampu kita pikirkan. Siapa yang mikir kalau Daud itu bertemu dengan hamba Mesir? Siapa yang berpikir kalau hamba Mesir, siapa yang berpikir bahwa hamba Mesir itu akan bebas gara-gara dia jatuh sakit? Siapa yang tahu kalau orang yang hamba Mesir ini ya, yang terkatung-katung selama 3 hari 3 malam, mungkin dia mikir, aku dibebaskan jadi hamba tapi mari kini aku mati, be. Karena nggak ada satupun orang yang menolong aku. Ternyata Daud datang dan nolong. Siapa yang berpikir seperti itu? Nggak pernah ada menyangka. Tetapi apa yang diatur Tuhan, semuanya indah pada waktunya. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan adalah indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.